Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para teman-teman, para subscriber, para pecinta Ponpes Abu Syamsuddin Potampar, para followers dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, eh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, kami sekeluarga minta maaf sebesar-besarnya. Semoga lebaran kalian semua menyenangkan. Baik, eh, lebaran kali ini saya sangat bahagia, alhamdulillah. Bantahan atas buku terbaru kaum Ba'alawi yang berjudul Pemahaman yang Harus Diluruskan, penulisnya Dr. Idrus Alawi Al-Masyhur. Ternyata isinya tidak sesuai dengan judulnya. Kalau judulnya kan pemahaman yang harus diluruskan, kan berarti isinya sebenarnya kan harus lurus. Subhanallah, di dalam buku tersebut alhamdulillah 33 bab dalam bagian pertama yang menyanggah ini ketidakabsahan sudah kami sanggah satu persatu, baik dengan data, dalil, hujjah, dan kaidah. Saya sangat menyayangkan ya. Ini kan katanya doktor, terus katanya cucu Nabi. Kok bisa ya melakukan hal yang kecil dengan melintir ibarah, bahkan bukan cuma ibarah, redaksi saya yang dipelintir. Redaksi Imam Syafi'i pun dipelintir. Oleh karena itu teman-teman, jadi kami merasa terpanggil untuk meluruskan. Wajib bagi kami untuk meluruskan. Oleh karena itu kami sanggah redaksi ibarah yang mereka nukil atau ibarah kami yang diambil sebagian, ditinggal sebagian, terus dibuang sebagian, kemudian disambungkan agar menjadi sebuah redaksi yang rancu, itu kami luruskan dengan mengambil redaksi aslinya dari buku ini, terus kami jawab. Yang mereka printir, kami menukil pernyataan komentar Imam Ar-Ruyani di dalam mengomentari pernyataan Imam Syafi'i tentang syuhrah wal istifadah, tentang kesaksian. Jadi tentang kesaksian, terus mereka mengambil dari itu, katanya ini bukan tentang kesaksian nasab, akan tetapi kesaksian orang buta yang dianggap syah oleh Imam Syafi'i. Memang redaksi lengkapnya seperti itu, teman-teman. Jadi redaksi lengkapnya memang Imam Syafi'i itu menjelaskan tentang sahnya orang buta ketika persaksiannya itu cukup lama sebelum buta dan memastikan. Nah, sebelum dia buta atau sebelum dia tuli. Nah, jadi syaratnya harus persaksian yang diterima dari seorang yang buta harus lama sekali, bahkan sebelum ia buta. Seperti itu. Terus dengan syarat tidak ada keraguan di dalam persaksiannya, itu satu. Dan yang kedua, tidak ada penolak yang lebih pasti daripada kesaksiannya. Oleh karena itu, sama Imam Syafi'i, hal tersebut sama dengan kesaksian nasab. Nah, ini yang saya kutip ibaratnya. Sama dengan kesaksian nasab. Harus lama sekali syaratnya dan tidak ada dalil, tidak ada sesuatu yang meragukan dalam saksian tersebut, dan harus tidak ada yang menentang dengan dalil yang lebih pasti. Seperti itu. Kemudian
dikomentari oleh Imam Ruhyani. Padahal saya sudah ambil itu wa'allaqo ar-Ruhyani. Nah, dan Imam Ruhyani mentaklik, lebih menjelaskan bahwa ibarah dari Imam Syafi'i itu dibuat syarat syukroh wal istifadah. Saya ambil itu, tapi sama dia tidak disanggah yang itu. Jadi liciknya sudah ketahuan. Jadi dalil katanya saya menukil tidak lengkap, menukil sebuah ibarah dari Imam Syafi'i tidak lengkap. Satu. Yang kedua, ibarahnya Imam Syafi'i itu bukan untuk nasab, tapi untuk kesaksian orang yang buta. Subhanallah. Kasihan ya. Jadi insya Allah kalau buku ini jadi semakin terang benderang kelicikan, penggiringan opini, pengkhianatan ilmiah semakin terang benderang. Subhanallah. Jadi kembali ke bahasan yang tadi, komentar atau pernyataan Imam Syafi'i itu bukan untuk nasab, tapi untuk orang yang buta. Di dalam komentar ini, semoga ini ya sampai ke penulisnya itu. Terus ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam komentar redaksi tersebut ada dua hal. Kesimpulan secara global. Ada dua hal. Yang pertama, Imam Syafi'i memang membahas tentang kesaksian orang yang buta yang dianggap sah, syaratnya tiga. Satu, kesaksian tersebut lama sekali bahkan sebelum dia buta atau tuli. Terus yang kedua, tidak ada keraguan dalam persaksian tersebut. Terus yang ketiga, itu tidak ada penolakan. Intifa'ul mu'aradah, tidak ada penolakan yang lebih pasti. Begitu ini untuk bagian yang pertama. Benar untuk kesaksian orang buta. Bagian yang kedua, kesaksian nasab. Kesaksian nasab itu kidabun nisbah seperti yang ada di kaidah ilmu nasab itu. Makanya di judul ini kami judul babnya itu di buku ini, metode syukroh wal istifadah tidak bertentangan dengan mazhab yang empat yang dia pelintir. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang kami ambil memang bagian nasabnya. Ngapain saya seret persaksian orang buta ke sini? Wong ini judulnya ketidakabsahan nasab ba'dawi. Judulnya tentang nasab. Pembahasannya tentang nasab. Kami menukil tidak lengkap itu karena di dalam ibarah tersebut terdapat dua pendapat Imam Syafi'i tentang persaksian. Yang pertama persaksian orang yang buta, terus yang kedua tentang persaksian nasab. Begitu teman-teman. Oleh karena itu yang kami ambil yang bagian yang kedua, karena sesuai dengan pembahasannya, yaitu pembahasan nasab. Subhanallah. Insya Allah buku ini terang benderang nanti, buku yang baru ini judulnya sudah, hasil istikharahnya sudah mantap, tinggal nanti cover. Semoga bagian yang kedua ini kan sedikit ya, hanya ada beberapa masalah. Kami rubah masalah itu dengan bab. Insya Allah bagian kedua ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama karena lebih sedikit dan lebih mudah untuk disanggah. Karena dalil-dalilnya ya begitulah. Ini hanya beberapa malam kami kerjakan selama bulan Ramadan, dan ini kami mendapatkan informasi di awal Ramadan 10 pertama, terus kami kerjakan di belasan Ramadan, mungkin ada 13 malam, dan itu bukan full. Siangnya kami fokus ke puasa, malamnya baru kami kerja, tapi itu bukan setiap malam. Ya, hanya 13 malam. Ya, dari 33 bab itu kami sanggah dengan dalil, alasan, kaidah dan istilah. Itu hanya memerlukan 13 malam, tidak full.
apalagi yang cuma bagian kedua, insya Allah setelah Lebaran ini selesai akan kami rampungkan dalam 2 hari bagian yang kedua, insya Allah. Sekarang masih sibuk dengan acara. Hari ini full jam 8, jam 10. Setelah duhur saya istirahat di jalan, mampir di rumahnya ponakan, istirahat. Setelah itu sore, dan ya hanya duhur itu saya waktu istirahat di jalan, nggak pulang ke rumah. Semoga istri sabar. Ya, jadi ilmu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini itu ya, pemelintiran ibarat demi menutupi kerancuannya di dalam kaidah yang mereka sampaikan, dalil yang mereka sampaikan untuk menguatkan nasab mereka. Kan kami bongkar semua, akan kami teliti satu persatu. Insya Allah nanti akan menjadi terang benderang mana yang rancu, mana yang melintir, mana yang uh, uh, mana yang curang. Insya Allah pasti ketahuan. Karena dari buku mereka itu tidak kami kurangi satu huruf pun. Jadi pendapat buku mereka, pernyataan mereka soal jawaban itu soal jawab, masalah soal jawab, soal jawab. Kami apabila di soal itu ada yang dipelintir, ada yang dikurangi, kami sanggah di soal itu. Kami jelaskan ibarah yang asli. Kalau tidak perlu, satu bab itu kami sanggah secara global, teman-teman. Semoga menjadi pencerahan untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Semoga dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua semoga dilindungi dari gerakan penyesatan massal untuk anak bangsa ini. Semoga umat baginda Nabi besar Muhammad SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesesatan dan diberi pertolongan petunjuk untuk menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.